Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Saya harap semuanya baik-baik saja dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fadli, saya adalah mahasiswa IAIN Palangkaraya, dan pada hari ini saya akan menggantikan Ibu Sri Puji dalam mengajarkan materi fikih. Dan pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang doa. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut tentang doa, silahkan simak video berikut. Pengertian doa. Doa berasal dari bahasa Arab, yaitu at-talabu yang berarti permohonan atau an-nida'u yang berarti panggilan. Menurut istilah, doa adalah permohonan akan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Sang Pencipta, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Singkatnya, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Yang Maha Kuasa dengan harapan untuk dikabulkannya permohonan hamba tersebut. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Ketika kita berdoa, kita perlu untuk memperhatikan beberapa waktu-waktu utama untuk kita berdoa, atau waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kapan saja waktu-waktu tersebut? Yang pertama, pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Semuanya sudah tahu kan, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang kira-kira malam tersebut akan terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun kita perlu mengetahui juga, ketika pada bulan Ramadan, ada juga waktu-waktu yang akan membuat doa kita lebih mudah untuk dijabah, yaitu saat kita puasa hingga kita berbuka. Lalu yang kedua, pada waktu wukuf di Arafah. Apa itu wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah adalah kegiatan yang dilakukan saat berhaji untuk berdiam diri di Padang Arafah. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga ialah ketika turun hujan. Yang keempat, sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang kelima, di antara azan dan iqomah. Maksudnya di sini ialah waktu di tengah-tengah antara azan dan iqomah, setelah azan dan sebelum iqomah. Selanjutnya ialah ketika iktidal yang akhir dalam sholat. Lalu ketika sujud dalam sholat. Lagi ketika khatam membaca Al-Quran 30 juz. Selanjutnya ketika sepanjang malam, terutama pada sepertiga malam. Nah, akan lebih baik lagi jika sepertiga malamnya sebelum berdoa diawali dengan sholat tahajud. Lalu sepanjang hari Jumat, terutama antara dua khutbah Jumat. Lalu pada saat kritis atau genting. Selanjutnya kita bisa berdoa pada waktu mustajab pada saat teraniaya. Karena doa orang yang teraniaya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada waktu minum air Zam-Zam. Nah, selain waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, terdapat pula tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa atau tempat-tempat yang baik untuk kita berdoa. Apa saja tempat-tempat tersebut? Yang pertama ialah saat melihat Ka'bah. Lalu yang kedua, saat melihat Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga,
di tempat dan saat melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Yaitu ketika mengelilingi Ka'bah 7 kali. Itulah tawaf. Yang keempat, di sisi multazam di dalam Ka'bah. Multazam itu apa? Multazam ialah dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Lalu di sisi sumur Zam-Zam. Selanjutnya, di belakang makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di atas bukit Safa dan Marwah. Dan di Arafah, Musdalifah, serta di Mina. Ketika kita mengetahui waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa dan tempat-tempat yang baik untuk berdoa, kita juga perlu untuk mengetahui adab-adab dalam berdoa. Apa saja adab-adab dalam berdoa? Yang pertama, berdoa dengan perut yang diisi dengan yang halal, bukan yang haram. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berdoa, kita perlu untuk makan makanan yang halal. Tidak boleh makan makanan yang haram. Lalu selanjutnya, menghadap kiblat jika memungkinkan. Maksudnya ialah ketika kita mengetahui arah kiblat, maka baiknya ketika kita berdoa, kita menghadap kiblat tersebut. Lalu yang ketiga, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa. Seperti yang tadi, di sepertiga malam, setelah sholat fardu, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, mengangkat kedua tangan jika memungkinkan. Nah, perlu diperhatikan ketika kita berdoa, tidak perlu untuk selalu mengangkat kedua tangan jika kondisi tidak memungkinkan. Contohnya, saat sujud. Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk kita mengangkat kedua tangan. Lalu yang kelima, memulai doa dengan istighfar, memuji Allah dengan hamdalah, dan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lalu yang keenam, bersikap tawadu dengan rasa takut kepada Allah dan tidak mengeraskan suara seperti hendak berkelahi. Maka lembutkanlah suara ketika berdoa. Lalu yang ketujuh, menyederhanakan suara. Apa maksudnya? Maksudnya ialah tidak menggunakan suara yang sangat nyaring ketika berdoa dan tidak pula menggunakan suara yang sangat pelan ketika kita berdoa. Yang terakhir, tidak berdoa untuk keburukan orang lain dan tidak berdoa untuk memutus tali silaturahim antar sesama. Selain dikabulkannya hajat, doa juga bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita loh. Apa saja manfaat doa dalam keseharian kita? Yang pertama adalah terhindar dari sifat sombong dan congkak. Yang kedua, terhindar dari sifat mudah putus asa. Yang ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Karena kita mendekatkan diri kita pada Allah dengan berdoa. Yang keempat, memberikan motivasi dan dorongan dalam menjalani kehidupan. Mengapa? Karena kita yakin bahwasanya Allah akan menolong kita ketika kita berdoa. Yang kelima, senantiasa dalam lindungan dan pengawasan Allah. Kenapa begitu? Karena ketika seorang hamba berdoa, maka Allah akan selalu ingat dengan hambanya tersebut. Nah, Allah menyayangi hambanya yang selalu ingat kepada Allah. Yang keenam, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan mengingat Allah, dengan berdoa, mengharapkan dari Allah, maka hal tersebut bisa memperdekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tata cara pembuka doa setelah sholat, itu hendaklah dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan membaca tahmid dan membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk isi doanya, itu bisa menggunakan bahasa apapun. Jika bisa menggunakan bahasa Arab, silahkan gunakan bahasa Arab. Jika tidak bisa menggunakan bahasa Arab, silahkan gunakan bahasa Indonesia. Karena kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengerti apapun bahasa yang kita gunakan. Ada beberapa rekomendasi bacaan doa setelah sholat. Yang pertama,
bacaan doa untuk menuntut ilmu yang bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lalu ada juga doa untuk dimudahkan dalam menghadapi ujian tes yang doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya ada doa agar diberi keselamatan di dunia dan akhirat yang doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kita juga bisa mendoakan kedua orang tua kita sehabis sholat dengan doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan selanjutnya kita juga bisa mendoakan keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.